Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan panitia sekalian, kami Banker Team dari KC Alfat Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya Fahru Rozi sebagai pembicara pro. Saya Muhammad Ferdi Saputra selaku pembicara kontra. Saya Radiansa Rahman sebagai kesimpulan. Di sini kami akan beradu argumen tentang fintech syariah dalam event Temu Ilmiah Nasional POSEI 2024 dengan mosi perkembangan fintech syariah lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki sesi perdebatan dengan mosi perkembangan fintech syariah lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Dengan pembicara pro-nya Saudara Rozi dan pembicara kontranya Saudara Ferdi. Mungkin kita langsung saja kepada Saudara Ferdi sebagai pembicara kontra untuk menyampaikan sanggahan terhadap mosi tersebut. Oke. Perkembangan fintech syariah lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Yang mana di sini saya tidak menyetujui terkait peningkatan fintech syariah ini mempengaruhi terhadap literasi keuangan syariah. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwasanya kita ini di era kaum milenial dan kaum Gen Z, yang mana kaum Gen Z ini dipenuhi dengan wawasan terkait teknologi. Banyak sekali kaum milenial sekarang, terutama anak-anak SMA yang telah mengetahui fintech, terutama fintech konvensional. Mereka tidak tahu apa itu fintech syariah. Mereka tidak tahu terkait fintech syariah. Ada yang tahu, mungkin tidak begitu banyak terkait fintech syariah. Yang mana fintech syariah ini masih sangat kecil pengetahuannya. Di 2023 39% di fintech syariah ini, yang mana orang lebih banyak menggunakan fintech konvensional karena menjanjikan dan persyaratan yang lebih mudah. Maka dari itu fintech syariah ini hanya dipandang sebelah mata bagi kaum milenial sekarang. Baik, kepada pembicara pro dipersilakan memberikan sanggahan terhadap kontra. Baik, izinkan saya untuk menjaga argumen daripada tim kontra. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda, yang mana pada sebelumnya kita dapat melihat ada data dan angka yang terjadi pada tahun terbaru ini, yaitu tingkat literasi keuangan syariah khususnya di bidang finansial teknologi itu mencapai 39,11%. Artinya dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan sekarang itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Artinya Indonesia mampu sebagai pengontrol, sebagai pemeran utama dalam literasi keuangan syariah. Dan juga pertumbuhan fintech syariah ini, Indonesia masih mempertahankan diri sebagai peringkat 3 daripada persaingan global di bidang fintech syariah. Artinya pada kesempatan kali ini kita lebih mendukung daripada fintech syariah, karena fintech syariah itu banyak sekali keuntungan dan dampak yang bagus untuk kemajuan, khususnya di negara kita Indonesia yang mayoritasnya negara muslim. Nah, adapun beberapa cara untuk kita menaikkan tingkat literasi ini, adapun yang akan saya sampaikan nanti yang pada saat kampanye nasional syariah yang diajarkan oleh OJK tahun 2024 dan juga Indonesia Syariah Financial oleh Fed tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan sumber daya insani atau sumber daya manusia di bidang finansial dan teknologi syariah ini. Artinya kesiapan bank-bank ataupun lembaga pembiayaan syariah terus beroperasi, berinovasi untuk meningkatkan berbagai macam agar fintech syariah ini tetap eksis dengan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Artinya apa? Fintech syariah ini banyak keuntungan, terutama yaitu transparansi yang adil dan bersifat sesuai dengan prinsip Islam atau prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan fatwa-fatwa MUI yang telah dicantumkan, yang mana juga fintech syariah ini imbalan hasilnya tinggi dan sangat menjanjikan, bisa mencapai 15 sampai dengan 18 per tahun. Baik, kepada pembicara kontra dipersilakan.
Seyakin itukah saudara terhadap perkembangan finansial teknologi syariah di Indonesia, yang mana permasalahan kita di sini adalah moralitas. Kesadaran mereka akan melakukan atau bertransaksi terhadap fintech konvensional, yang mana fintech konvensional ini menyajikan hal-hal yang kemudahan-kemudahan yang dapat kaum atau generasi Z ini terapkan. Mereka senang, mereka suka terkait hal-hal yang memudahkan kehidupan mereka. Jadi permasalahan di sini, terlalu banyak sudah kejadian-kejadian anak SMA yang menggunakan bermodalkan KTP. Mereka sudah mendapatkan pinjaman dari fintech tersebut. Jadi mereka merasa mudah, mereka merasa dipermudahkan oleh finansial teknologi konvensional. Jadi menurut saya, finansial teknologi ini di bagian konvensional bakalan sangat berkembang, sangat jauh dibandingkan finansial teknologi syariah. Di sini saya sangat yakin edukasi terhadap finansial teknologi konvensional akan berkembang sangat pesat dibandingkan finansial teknologi syariah. Yang mana di sini kami menyediakan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan terkait finansial teknologi. Oke, kepada pembicara pro, silakan. Oke, saudara kontra, Anda perlu perhatikan lagi untuk mosi kita pada hari ini, yang mana itu kita pembahasan tentang perkembangan literasi keuangan di bidang fintech syariah, yang bagaimana cara untuk meningkatkan literasi keuangan fintech syariah, yang mana itu yang Anda jelaskan tadi, yang kita ketahui yaitu tentang moralitas, cara bagaimana konsumen baik milenial masyarakat tentang menanggapi konvensional ataupun yang syariat terhadap pembiayaan. Artinya di sini ada banyak solusi yang saya terapkan. Salah satunya itu bukan untuk mempersulit. Artinya kita sesuai dengan prinsip syariah, aturan-aturan ataupun regulasi yang ditentukan dan dikeluarkan oleh pemerintah terhadap berlakunya fintech syariah ini adalah sesuai dengan prinsip syariah dan juga sesuai dengan fatwa MUI, sesuai dengan pengawasan otoritas jasa keuangan. Artinya ini bukan mempersulit, ini mempermudah agar para konsumen taat dan patuh terhadap prinsip yang kita ajukan sesuai syariah, agar terhindar daripada maisir, garal, dan riba. Itu intinya, bukan mempersulit. Artinya ini perlu kita gaungkan, sebagaimana perlu kita edukasikan lagi untuk memahami kepada masyarakat agar fintech syariah ini betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Oke, kepada pembicara kontra, dipersilakan. Oke, menarik. Anda mengingatkan saya kembali terkait mosi. Saya tetap tidak setuju terkait fintech syariah lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah. Yang mana mungkin saya rasa Anda sudah sangat paham terkait tantangan kita pada era zaman sekarang ini, yang mana kita berada di tengah-tengah kaum generasi Z, kaum yang paham akan teknologi, kaum yang paham akan kecanggihan teknologi, yang mana generasi Z ini sangatlah dimanjakan akan teknologi. Mereka memilih hal-hal yang sangat mudah. Jadi perbandingannya begini, tim pro. Jadi jikala KTP saja dapat mencairkan dana dari fintech konvensional, mengapa mereka memilih fintech syariah? Jadi moralitas dan kesadaran mereka itu tergantung individunya lagi. Jadi saya sangat setuju di sini akan perkembangan fintech konvensional terkait pemahaman konvensional, yang mana konvensional ini sangat dipermudah. Oke, kepada pembicara pro, dipersilakan. Saudara tim kontra, Anda perlu perhatikan tentang pembahasan kita pada hari ini. Kita membahas tentang pengaruh perkembangan daripada fintech syariah. Anda menggaungkan fintech konvensional yang selalu paling utama, paling eksis bilang. Artinya pada kesempatan kali ini
kita memperjelas tentang fintech syariah. Dalam pengajuan fintech ataupun peminjaman ataupun yang berbasis pembiayaan dari pengguna sampai dengan penerima ataupun modal itu sesuai dengan kriteria, dan fintech syariah ini sesuai dengan otoritas jasa keuangan itu ada step validasi yang harus sesuai dengan prinsip. Nah, itu bukan mempersulit agar fintech syariah ini betul-betul terimplementasi sesuai dengan prinsip kita, agar tidak terjerumus daripada riba, korupsi dan sebagainya. Artinya fintech konvensional memang bisa dibilang lebih dahulu digaungkan di masyarakat, tetapi itu banyak yang negatifnya. Nah, salah satunya pinjaman online yang banyak menjerat kaum milenial. Nah, itulah hadirnya dari fintech syariah ini agar ada pembaharuan, ada yang baru, inovasi baru, agar pemahaman untuk beralih kepada fintech syariah ini sesuai dengan fatwa ataupun dengan DSN MUI yang nomor 117 tahun 2008 tentang penjelasan yang komprehensif dan para sektor pendanaan untuk sektor real, juga menarik berbagai konsumen, salah satunya UMKM yang bergerak di bidang pembiayaan online ataupun yang berbasis finansial dan teknologi syariah. Mungkin itu yang Anda ketahui, bukan pembahasan di kaum Gen Z. Kita pembahasan tentang fintech syariah. Baiklah, kesimpulan dari debat kali ini adalah fintech syariah dibangun bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, maisir, gharar. Dan dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan alternatif investasi, dan menawarkan solusi yang lebih efisien. Dan menurut data, literasi keuangan syariah sejak dibangunnya fintech syariah itu naik. Di tahun 2023 30%, sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 39,11%. Akan tetapi kurangnya fintech syariah ada pada syarat dan ketentuannya. Karena syarat dan ketentuannya fintech syariah lebih banyak dibandingkan fintech konvensional. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya hidup generasi zaman sekarang. Karena generasi zaman sekarang dimanjakan oleh teknologi, lebih memilih hal yang instan daripada yang mempersulit mereka. Terima kasih pada Dewan Juri, kami Bankers Team pamit undur diri. Gema debat bersama teman, bertemu juri nan rupawan. Tibalah kita pada sesi penutupan dengan harapan kami dapat dimenangkan. Wassalamualaikum